Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa jika kita mengikuti hadis sahih dan bukan hadis yang dhaif, dapat diketahui ciri-ciri tersebut terdapat pada seorang pemuda yang jujur dan sederhana yang berketurunan suku Quraisy yang berasal dari Pakistan, yang hari ini beliau sedang menyebarkan al-mubasyarat, mimpi kabar gembira atau mimpi baik tentang kebangkitan umat Islam ke seluruh dunia. Akan tetapi beliau didustakan, dicaci, bahkan dikatakan orang gila dan dikatakan Al-Mahdi palsu. Padahal beliau tidak pernah sekalipun mengklaim atau mengaku bahwa dirinya Al-Mahdi, dan beliau pun tidak tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu datang dalam mimpi-mimpi beliau dan menyuruh menyebarkan mimpi-mimpi itu ke seluruh dunia sejak tahun 2014 yang lalu. Dan beliau tidak pernah memaksa orang-orang untuk percaya atau tidak pada mimpi-mimpinya, karena tugas beliau hanya membagi mimpi-mimpinya, dan masalah orang percaya atau tidak, beliau hanya bersabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, mimpi-mimpi beliau kini telah menjadi kenyataan satu demi satu, sebagaimana yang telah beliau lihat dalam mimpi-mimpi beliau. Nama beliau sama dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad Qasim. Keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga biasa dipanggil Abul Qasim. Jadi nama beliau mirip dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Nama ayah beliau juga sama dengan nama ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Karim. Keterangan Al-Karim adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Karim sama dengan Abdullah, wallahu a'lam bissawab. Dahi beliau lebar, yaitu rambutnya tersingkap dari depan ke belakang sesuai dengan keterangan ulama dalam kitab Tauhid Aqidul Islam karya Syekh Syabiq. Dan hidung beliau mancung. Dalam salah satu mimpi beliau, benteng pertahanan Islam ada 3, yaitu Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. 2 benteng akan dihancurkan pasukan Illuminati, yaitu Turki dan Arab Saudi. Yang tersisa hanya Pakistan. Dan Islam akan bangkit dari negeri Pakistan, dan negeri timur yang lainnya seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei akan menjadi sekutu Pakistan untuk menegakkan Islam di seluruh dunia. Dalam mimpi yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada Qasim harus segera menyebarkan mimpi-mimpi beliau untuk menyelamatkan Pakistan dan umat Islam, yakni agar Pakistan menjadi negara yang kuat. Syaratnya, tanah Pakistan harus dibersihkan dari segala bentuk syirik dan menerapkan sistem keadilan, barulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong Pakistan. Dan begitu juga kepada seluruh umat Islam, agar mereka bisa keluar dari kegelapan, hendaknya mereka percaya akan mimpi-mimpi Muhammad Qasim dan berusaha meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang ada pada zaman modern. Jika sudah demikian, barulah Allah Subhanahu wa taala akan membantu umat ini dengan rahmatnya. Percaya atau tidak, terserah kepada kalian, karena hal ini sangat menentukan bagi takdir kalian kelak. Saya penulis mau beri satu hal kepada kalian, yaitu Al-Mahdi artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ingat, wahyu tidak akan diturunkan kepada Al-Mahdi, sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tersisa daripada wahyu kecuali melainkan al-mubasyirat. Sahabat bertanya, apa al-mubasyirat? Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik seorang muslim. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab mimpi, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kiamat sudah dekat, jarang sekali mimpi seorang muslim tidak benar, dan mimpi yang paling benar adalah mimpi yang paling jujur perkataannya. Jadi, jikapun Al-Mahdi muncul, maka ia hanya akan mendapat petunjuk melalui al-mubasyirat, mimpi baik. Karena setelah Rasulullah SAW, wahyu tidak akan diturunkan lagi.
Menurut penafsir hadis, yakni Ibnu Katsir rahmatullah alaih dalam kitab An-Niyahah fil Fitan wal Manahim, ketika beliau menafsirkan hadis dari Ali radhiyallahu an, Al-Mahdi akan diislah dalam satu malam, maka beliau mengatakan Al-Mahdi, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, memberi bimbingan serta memberi taufik kepadanya, padahal sebelumnya tidak demikian. Dalam arti Al-Mahdi adalah orang muslim biasa, keturunan Rasulullah SAW, dahinya lebar, hidungnya mancung, namanya sama dengan nama Rasulullah SAW, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah SAW. Dan sekarang sudah kita ketahui bahwa Muhammad Qasim adalah keturunan suku Quraisy dan ada hubungan dengan keturunan Rasulullah SAW. Dan beliau selalu berusaha berkata jujur. Beliau mendapat petunjuk melalui mimpi baik serta kabar gembira untuk umat ini. Al-Mubasysyirat. Dahi beliau lebar, hidung beliau mancung. Nama beliau sama dengan nama Rasulullah SAW. Nama ayahnya juga mirip dengan nama ayah Rasulullah SAW. Dan beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk menyebarkan mimpi-mimpinya agar Pakistan dan umat Islam seluruhnya meninggalkan segala bentuk syirik dan bersama-sama membangun sistem keadilan bermula dari Pakistan hingga ke seluruh dunia dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat aku di dalam tidurnya, maka dia benar-benar telah melihat aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Wahai saudaraku, sampai kapankah kalian akan tetap mendustakan Muhammad Qasim? Padahal keterangan-keterangan telah jelas datang kepada kalian, dan mimpi-mimpi itu juga sudah mulai terjadi satu demi satu. Dan apalah salahnya jika kita mempercayai beliau, karena apa yang beliau seru kepada kita adalah seruan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan sebuah jalan keluar agar umat Islam keluar dari kegelapan dan kezaliman. Ingatlah, membuat persiapan adalah lebih baik daripada kita dihinakan oleh musuh-musuh kita. Pada 9 Oktober 2015, Muhammad Qasim mimpi bertemu Rasulullah SAW dan beliau bersabda, Qasim, sampaikan berita ini ke seluruh umat Islam. Siapapun yang berdiri bersamamu adalah seperti orang yang berdiri bersamaku. Siapa saja yang mendukungmu adalah seperti orang mendukungku, dan ia akan bersamaku di hari kiamat kelak.